Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 25 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Kejadian pasal 25 ayat 25 sampai ayat 34. Saya memberikan sebuah tema, yaitu urgensitas iman. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ada perbedaan antara signifikan iman dengan urgensitas iman. Signifikan itu artinya sesuatu yang penting, tetapi urgensitas itu menggambarkan sesuatu yang darurat, sesuatu yang sangat-sangat berbahaya atau sangat-sangat genting gitu ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan saudara-saudari, di dalam ayat 25 dikatakan, keluarlah yang pertama, warnanya merah-merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu dinamai Esau. Nah, ini konteksnya berbicara tentang Esau dan Yakub. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu perhatikan ada dua tokoh yang menarik, yaitu Esau dan Yakub ini juga memiliki dua karakter yang berbeda. Esau adalah seorang yang pandai berburu, sementara Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal dalam kemah. Hal itu dinyatakan dalam ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Esau seorang yang pandai berburu, seorang yang gagah tentunya, tetapi berbeda dengan Yakub. Dia seorang yang tenang, yang suka tinggal dalam kemah. Sebuah buku yang ditulis oleh Abraham Parr menggambarkan atau mengidentifikasi kalimat bahwa Yakub suka tenang dalam kemah. Itu artinya Yakub adalah seorang yang suka belajar kebenaran Tuhan melalui orang tuanya, yaitu melalui ibunya, yaitu Ribka. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam ayat 28, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Kalimat sayang itu memiliki makna, yaitu mengasihi dengan alasan tertentu, tetapi berbeda dengan Ribka, dia kasih kepada Yakub. Kenapa? Karena Yakub seorang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Berbeda dengan Esau, dia disayangi oleh ayahnya karena kegagahan dia, karena kehebatan dia. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, kita akan melihat sejauh mana urgensitas iman itu dalam konteks ini. Pada saat ayat 29 sampai 34, kalau kita membacanya, kita melihat di situ Esau sedang pulang dari berburu. Ayat 30, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Ayat 31, tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kenapa Yakub menginginkan hak kesulungan? Memang secara biologis Esau lah yang menjadi anak sulung, tetapi hak kesulungan di sini bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang bersifat biologis. Hak kesulungan di sini menggambarkan sesuatu yang berharga. Kalau kita melihat Kejadian pasal 4 ayat 4, di sana ada persembahan Kain dan Habel ya. Persembahan Habel itu berkenan di hadapan Allah karena iman dan karena yang sulung. Yang sulung artinya yang terbaik, yang pertama gitu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, Yakub mengerti makna kesulungan. Tetapi berbeda dengan Esau, Esau tidak mengerti apa itu pentingnya makna kesulungan. Bukan dalam pengertian, bukan berarti dia tidak tahu sama sekali. Dia tahu, tapi bagi dia itu tidak penting gitu ya. Acap kali juga begitu, karena kita orang yang gagah, kita orang yang pintar, kita orang yang kaya, kita orang yang hebat, kita menganggap bahwa kesulungan itu tidak penting lagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, di dalam ayat yang ke-32, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Begitulah, sebegitu remehnya Esau memandang hak kesulungan itu. Kalau kita mengidentifikasi, Esau adalah seorang yang suka berburu, orang yang hebat tentunya, tetapi dia mau menjual hak kesulungan itu hanya karena kacang merah. Di dalam ayat 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, hak kesulungan yang dipandang ringan oleh Esau dengan kacang merah, bukan berarti Esau tidak bisa mencari kacang merah. Dia bisa, karena dia orang yang gagah, yang kuat ya. Tapi dia menganggap itu remeh. Dia menganggap hak kesulungan itu remeh. Kadang-kala kita juga begitu. Karena kita orang yang hebat, kita orang yang gagah, kita menganggap hak kesulungan, warisan iman, identitas iman kita itu sesuatu yang dapat kita remehkan. Saya akan menutup kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang profesor yang naik sampan kecil
Lalu satu ketika dia berbicara kepada nelayan yang mendayung ini, dia bilang, arahkan sampan ini semakin ke tengah gitu ya. Lalu pada saat di tengah-tengah profesor bertanya, wahai Pak Nelayan, apakah engkau pernah belajar fisika? Jawab sang nelayan itu, tidak Bapak Profesor. Apa engkau juga belajar filsafat? Tidak Bapak Profesor. Apa engkau juga belajar tentang ilmu hukum? Tidak juga Bapak Profesor. Lalu profesor berkata kepada sang nelayan, aduh, kamu sudah kehilangan setengah dari hidupmu. Setelah sekian waktu berjalan, sekitar setengah jam, tiba-tiba ada ombak yang deras. Lalu sang nelayan berkata, Bapak Profesor, selama saya menjadi nelayan di tempat ini, ombak ini akan semakin deras, akan semakin hebat. Apakah Bapak Profesor pernah belajar berenang? Lalu sang profesor berkata, tidak sang nelayan. Lalu nelayan itu berkata, Bapak Profesor akan kehilangan seluruh nyawa Bapak Profesor, seluruh kehidupan Bapak Profesor. Bapak Ibu dan saudara-saudara ini berkata, Tuhan, kadang kala kegagahan kita, kehebatan kita, kekayaan kita, intelektualitas kita, ada saat-saatnya itu tidak berlaku untuk berbicara tentang iman. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkata, Tuhan, hal-hal kecil yang mungkin kita anggap sepele seperti berdoa, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, itu sesuatu yang menurut kita mungkin kecil, tapi terkadang ketika kita tidak melakukannya atau mengabaikannya, itulah yang membuat kita jatuh dan jauh dari hadapan Tuhan. Jangan sampai kehebatan kita, kegagahan kita mengabaikan urgensitas iman dalam hidup kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.